Semeton Istana Channel yang berada di Nusantara dan khususnya yang berada di Bali pasti banyak yang memiliki keluarga yang menjadi umat Hindu yang berada di luar Bali melalui program transmigrasi yang dulu pernah ada, yang besar-besaran dilaksanakan pada saat peristiwa Gunung Agung meletus tahun 1960-an. Dari semeton yang transmigrasi tersebut, kerama Bali kita yang ada di perantauan banyak yang sukses semeton Istana Channel. Dan berikut ini adalah salah satu kisah sukses yang dituliskan oleh businesstoday.com melalui perkebunan sawit. Hidup, jodoh, dan mati seseorang adalah rahasia ilahi Sang Pencipta alam semesta. Seperti halnya perjalanan hidup seseorang, boleh jadi hari ini ia berada di bawah, tapi esoknya berada di atas. Begitu juga sebaliknya. Hal inilah yang dialami langsung oleh Made Gunarta, 55 tahun, transmigran asal Bali yang mencoba mengubah nasibnya di perkebunan sawit yang dimiliki oleh PT Unggul Widya Teknologi Lestari di daerah Baras, Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saya bersama dengan awak media lainnya berkesempatan berbincang langsung dengan satu-satu dari sekian banyak orang yang sukses karena perkebunan kelapa sawit. Emas hijau, begitu julukannya, memang menjadi primadona para petani Indonesia saat ini karena mudah menanamnya, mudah perawatannya, serta hasil produksi lebih unggul jika dibandingkan dengan 4 minyak nabati lainnya. Tidak heran jika banyak perusahaan dan petani berlomba-lomba untuk menanamnya. Indonesia sendiri dari data yang dikeluarkan oleh KPK memiliki total luas lahan perkebunan sawit mencapai 20 juta hektar. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia. Tidak hanya itu, pemasukan terbesar negara dari sektor non-migas berasal dari sawit. Menyusuri hamparan perkebunan sawit sepanjang jalan yang dimiliki oleh UTWL, akhirnya saya tiba di suatu rumah berornamen khas Bali. Gapura besar dengan ukiran khas Bali berwarna perak dan emas dengan pintu kayu jati di tengahnya, menampilkan kesan mewah saat memasuki rumah itu. Sejenak saya pun tertegun karena di tengah hutan di sini Sulawesi terdapat saudara kita yang berasal dari Bali. Tidak hanya itu, di lingkungan Made tinggal terdapat banyak orang Bali lainnya. Bisa dibilang seperti perkampungan Bali kecil. Dulu tahun 1988, saya dan 325 orang lainnya mengikuti program transmigrasi meninggalkan kampung halaman Nusa Penida, Bali untuk bergabung menjadi petani sawit di Bali. Waktu itu hidup susah. Waktu sekolah saja saya minta sepatu ke orang tua saja nggak bisa dibelikan. Akhirnya saya nekat keluar cari nasib ikut transmigrasi daripada pahit di kampung, ujar Made kepada Business Today tanggal 30 April tahun 2019. Lanjut Made, dirinya bergabung bersama PT UWTL saat berusia 25 tahun. Kala itu ia sebagai petani plasma, di mana dirinya diberikan lahan seluas 2 hektar per kepala keluarga oleh perusahaan untuk ditanami kelapa sawit. Ya, di tempat kita duduk inilah tanah 2 hektar itu. Depan lahan saya dijadikan tempat tinggal, sisanya di belakang saya tanami kelapa sawit. Saya juga bekerja sebagai tenaga harian waktu itu, dibayar 2.000 per hari agar bisa memiliki uang yang lebih jelasnya. Kerja keras membuahkan hasil. Hari demi hari dilalui Made di perkebunan sawit. Dirinya terus belajar dan banyak mendapatkan bimbingan dari perusahaan mengenai cara menanam sawit yang baik dan benar. Buah kerja keras Made pun sedikit demi sedikit terlihat. 5 tahun setelah ditanam, kelapa sawit siap dipanen. Tak lupa, dari hasil panen hasilnya ia tabung. Dan jika dulu ia hanya punya 2 hektar lahan, kini ia memiliki hampir 100 hektar. Lahan sawit dengan penghasilan paling sedikit 50 juta per bulan. Fantastis. Selain itu ia percaya oleh para petani untuk menjadi ketua kelompok petani sawit. Ya, penghasilan saya sekarang cukuplah untuk membiayai kelima anak saya yang ingin sekolah tinggi. Tidak seperti saya dulu, ujarnya mengenang.
Putra sulungnya sudah lulus S2 jurusan ekonomi bisnis, sementara anak kedua telah menjadi dokter. Anak ketiganya masih menempuh pendidikan tinggi dan anak terakhir masih duduk di bangku SMP. Anak-anak saya semuanya lahir dan besar di sini. Mereka bisa sekolah tinggi dari sawit. Jadi sawit ini benar-benar mengubah hidup saya, kata Gunarta diiringi tawanya. Setelah 30 tahun dengan kerja kerasnya, dari 2 hektar lahan, ia kini telah memiliki kebun seluas 100 hektar dan melakukan ekspansi bisnis sawit di Kalimantan Tengah seluas 120 hektar. Ia juga sudah merambah ke budidaya sarang burung walet dan berencana usaha di sektor batubara di wilayah Kalimantan. Di kampung halamannya, Made juga telah membeli rumah di Denpasar senilai 1,4 miliar. Namun lebih dari kekayaan material itu, ia sangat berterima kasih atas program transmigrasi ini. Saya terima kasih kepada khususnya perusahaan yang memberikan bimbingan kepada saya sehingga bisa seperti saat ini. Apa yang saya punya ini semata-mata untuk anak, bukan untuk saya. Kalau saya sudah tua, imbuhnya. Semoga Istana Channel, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.